Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 3 pemancing hilang di Sungai Kendilo di sekitar Desa Rantau Panjang, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Tim Basarnas gabungan menemukan Kifli mengapung di Sungai Karangmumu sekitar 2 km sebelah hilir dari jarak awal korban dilaporkan hilang. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini dengan penduduk sekitar 3,3 juta jiwa. Kalimantan Timur kini masuk peringkat provinsi ke-16 kasus COVID-19. Peringkat ini naik dari 1 bulan sebelumnya yang masih berada di urutan 16. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Timur mengumumkan kembali data terbaru peningkatan jumlah pasien positif yang belum menunjukkan penurunan. Bahkan tren menunjukkan terjadi kenaikan jumlah pasien terpapar semakin membesar. Update 28 Agustus 2020, terjadi penambahan 97 kasus positif baru di seluruh Kalimantan Timur. Dengan pertambahan itu, maka kumulatif sudah 3.723 kasus yang terjadi dan 2.258 diantaranya sembuh serta 147 orang yang meninggal dunia. Sedangkan pasien positif masih dirawat baik di isolasi mandiri maupun di rumah-rumah sakit ada 1.318 pasien. Dengan data terbaru itu, Kaltim mengalami peningkatan peringkat dari sebulan silam masih ada di urutan 16, tapi saat ini sudah berada di peringkat 12 provinsi terparah dalam penularan virus dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Semakin menempati posisi-posisi yang sebenarnya harusnya kita hindari. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu, posisi Kalimantan Timur masih di sekitar antara 16 atau 17, urutan 16-17 dari 34 provinsi. Nah, kemarin urutan kita berada di 12 tertinggi atau terbanyak kasusnya dari 34 provinsi, dan hari ini kemungkinan kita naik lagi 1 peringkat ke urutan 11, dan tidak menutup kemungkinan apabila kita tidak memaksimalkan, masyarakat juga tidak peduli terhadap upaya pencegahan ini, dan semua pihak tidak melakukan upaya bersama-sama dalam rangka untuk menekan penularan COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan secara maksimal, gerakan menggunakan masker, dan tentunya juga cuci tangan dengan sabun, maka mungkin besok atau lusa posisi Kalimantan Timur akan terus naik kepada posisi 10 besar. 3 kota zona merah ada di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Di 3 kota ini penyebaran secara cepat sedang terjadi. Menurut Andi M. Ishak, jika masyarakatnya tidak disiplin dalam protokol kesehatan, maka risikonya sangat tinggi dan para medis tidak mampu mengatasi lagi. Misi lokal sudah begitu banyak, sudah semakin klaster-klaster yang terbentuk juga sudah semakin banyak, dan ini tentunya akan sangat menyulitkan bagi kita apabila tidak ada dukungan dan keseriusan dari masyarakat untuk benar-benar bagaimana bisa memaksimalkan dirinya supaya tidak tertular, dan juga bagaimana bisa untuk menjaga anggota keluarganya dan tentunya juga melindungi masyarakat di sekitarnya. Tim Kaltim TV melaporkan. 2 orang pemuda diamankan polisi sektor Sungai Kunjang karena ditangkap warga saat mencuri helm. Keduanya sempat tersungkur setelah aksinya di depan Hotel Haris, Jalan Untung Suropati, Samarinda dipergoki warga. Berikut informasinya. Beginilah akibat aksi nekat 2 pemuda yang ketahuan mencuri helm di depan Hotel Haris Samarinda. Kepergok oleh warga yang sedang berkunjung di kafe sekitar itu, kedua pemuda berinisial BG dan AB tak berdaya jadi bulan-bulanan warga. Melihat, bilang, ya itu kok mencurigakan, saya pantau terus. Saya pantau, oh iya mencurigakan, saya diamin dulu, tunggu BB-nya diambil dulu. Baru saya sudah mau mendekati keluar, saya lari keluar juga. Saya cegat di situ, dia bilang, Pak, kamu maling? Pak, saya bukan maling, Pak. Saya bilang, helmnya dikasih ke saya. Lalu saya ke saya, terus dia tiba-tiba langsung tancap gas, saya kejar. Padahal dia sudah malingan, sudah ngambil. Setelah diamankan oleh warga, BG dan AB yang usianya sekitar 23 tahun itu diserahkan kepada polisi yang segera datang setelah mendapat laporan.
Keduanya kini meringkuk dalam sel tahanan Polsek Sungai Kunjang. Kepada polisi, BG dan AB mengakui sudah 2 kali beraksi mencuri helm. Setelah mendapat helm, dia menjualnya di kawasan Pasar Pagi dengan harga Rp50.000 per helm. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus sekitar pukul 14, kejadiannya di depan Hotel Haris, Jalan Untung Suropati. Adanya laporan masyarakat terjadinya pencurian helm dan TSK-nya 2 orang sudah diamankan. Pengakuan TSK sudah 2 kali mencuri helm tersebut. Inisialnya BG sama AD. Dan yang kedua kali ini TSK ketangkap. Pertamanya pernah mengambil juga, tapi di luar daerah Sungai Kunjang, dijual di Pasar Segiri. Terus harga helm tuh dia jual berapa, Pak? Harga per bijinya helm dijual Rp50.000. Polisi juga mengamankan 1 sepeda motor yang dipakai kedua tersangka untuk mencuri helm. Belum diketahui apakah sepeda motor memiliki surat-surat resmi atau tidak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Menjelang penutupan bulan Agustus 2020, tanda-tanda penularan virus corona di Kalimantan Timur tidak juga menunjukkan mereda. Sebaliknya, jumlah pasien baru positif kian lebih besar daripada pasien yang sembuh. Sementara pasien yang meninggal dunia juga semakin banyak. Inilah update harian dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim. Pada 30 Agustus 2020 di Kalimantan Timur bertambah lagi 197 pasien baru terpapar virus. Sehingga total pasien positif di Kaltim ada 4.120 orang. Di antaranya 2.318 sembuh dan 160 pasien positif yang meninggal dunia. Sedangkan yang masih dirawat 1.642 pasien. Pasien yang masih dirawat di isolasi ada yang secara mandiri di rumah masing-masing pasien dan di rumah sakit. Sementara yang sembuh pada hari yang sama di 10 kabupaten dan kota sekaltim hanya 18 orang. Tidak hanya pasien positif baru yang bertambah, jumlah kematian juga nyaris terjadi tiap hari. Jumlah kematian kumulatif di Kaltim tercatat sudah 160 orang setelah ditambah yang terjadi 5 kematian pada hari Minggu kemarin. 5 kematian tersebut terjadi 3 di Balikpapan dan 2 pasien di Samarinda dan seluruhnya telah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Sebanyak 449 kasus, di mana terbanyak atau terbesar suspek berasal dari Kutai Kartanegara, kemudian dari Balikpapan, dan juga dari Samarinda. Dan sehingga total suspek hingga hari ini berjumlah 19.035 kasus. Pada hari ini juga dilaporkan ada 48 kasus discharge atau suspek dengan hasil negatif, terbanyak dari Pasir, kemudian Samarinda, dan juga dari Bontang dilaporkan ada kasus discharge. Sehingga total discharge hingga hari ini berjumlah 13.971 kasus. Kemudian kami laporkan ada penambahan kasus positif terkonfirmasi COVID-19 pada hari ini sebanyak 197 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi hingga hari ini berjumlah 4.120 kasus. Dengan data-data angka tersebut, tidak ada lagi zona hijau di 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Bahkan, peningkatan itu menunjukkan penularan dari transmisi lokal yang sudah semakin mengkhawatirkan. Sehingga masyarakat diminta terus waspada dengan patuh pada protokol kesehatan. Melihat perkembangan kasus yang ada, bahwa tingkat penularan masih sangat tinggi di Kalimantan Timur, artinya ini menunjukkan bahwa tingkat resiko wilayah yang ada di Kalimantan Timur juga semakin meningkat. Kita ketahui tidak satupun daerah dengan zona hijau saat ini, bahkan sebagian besar wilayah kita sudah masuk ke dalam kategori tingkat sedang dan sebagian tinggi. Tentunya ini juga menjadi wujud perhatian bagi kita semua, kewaspadaan bagi kita semua.
Tim Kaltim TV melaporkan. Seorang pekerja panti pijat ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya. Polisi temukan berbagai obat di kamar kos korban. Berikut informasinya. Warga Jalan Mayor TNI AD Imad Saili, Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah, digegerkan dengan temuan jenazah wanita di sebuah kamar kos pada Sabtu siang 29 Agustus 2020. Korban yang diketahui sebagai pekerja panti pijat di kawasan Balikpapan Utara tersebut pertama kali ditemukan tak bernyawa oleh penjaga kos. Penjaga kos Kusno mengatakan kejadian tersebut bermula saat rekan korban hendak mengantarkan makanan ke rumah korban. Namun korban tak kunjung keluar dari kamarnya. Rekan korban pun memanggil penjaga kos, kemudian berinisiatif memeriksa ke dalam kamar. Kusno pun kaget melihat korban sudah terbujur kaku di lantai kamar kosnya dengan posisi terlentang. Sementara itu, Babin Kantipmas Kelurahan Sumberjo, Bribka Sigit menyebutkan, saat diperiksa kamar kos korban ditemukan berbagai obat-obatan. Sudah lama Pak ya korban di sini? 2018-17an. Dari tahun 2017? 18 ya. Sekitar 3 tahun namanya. Iya. Siapa korban? Untuk sementara sih Mbak Dian panggilannya. Panggilannya Mbak Dian ya? Untuk di KTP-nya nggak tahu. Tapi jelasnya di KTP aja nanti dilihat. Kerjanya apa sih Pak sehari-hari jadi? Bilangnya sih panti pijat sih. Panti pijat? Iya. Dari pemeriksaan awal, kepolisian tak menemukan adanya bekas luka pada tubuh korban. Untuk kematiannya, kami masih menunggu menyerahkan ini kepada petugas kesehatan karena mengingat situasi saat ini yang pandemi kita masih belum tahu. Tapi dalam hal penyelidikan kepolisian nanti kita masih menunggu dari hasil kesehatan seperti apa. Sambil kita masih menemukan karena di sekitaran TKP kita temukan banyak obat yang bersangkutan yang kita masih belum tahu obat yang dikonsumsi obat apa. Saat ini korban tengah dievakuasi ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab kematian korban. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. 2 hari melakukan pencarian, tim Basarnas gabungan akhirnya menemukan Kifli yang sudah menjadi mayat. Jasad tubuhnya ditemukan pada Senin 31 Agustus pukul 3 dini hari yang mengapung di Sungai Karangmumus sekitar 2 km setelah hilir dari jarak awal korban dilaporkan hilang. Evakuasi mayat Kifli dilakukan dini hari. Tim Basarnas dalam suasana masih gelap melihat mayat masih terkelungkup di dalam air, lengkap memakai kaos dan celana jeans. Tim evakuasi kemudian memasukkan mayat Kifli ke dalam kantong mayat dan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Kifli melompat ke Sungai Karangmumus, tepatnya sekitar Jembatan Lambung Mangkurat, pada Sabtu 29 Agustus 2020 sekitar jam 13.50 waktu Indonesia Tengah. Pria berusia 30 tahun itu diduga melakukan kejahatan dan berusaha kabur sehingga dikejar pihak kepolisian. Saksi mata melihat Kifli terlihat panik melompat menceburkan diri ke Sungai Karangmumus. Beberapa warga yang melihat lelaki itu terjun ke sungai sempat menyaksikan tangan Kifli melambai-lambai seperti meminta pertolongan. Namun tidak lama tubuhnya sudah menghilang, diduga terbawa arus air. Setelah mendapat laporan orang hilang, tim Basarnas gabungan turun melakukan pencarian. Namun upaya pencarian baru membuahkan hasil setelah 2 hari Kifli tenggelam. Tentang perkembangan operasi SAR terhadap KMM atas nama Kifli umur 30 tahun. Jadi kami terima informasi dari rekan-rekan di unit SAR Samarinda bahwa pada pukul 03.00 korban berhasil ditemukan dalam keadaan naik delta. Lokasinya kurang lebih sekitar 2 km dari LKP. Untuk itu korban setelah ditemukan dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat yang diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dan pada pukul 06.00 operasi SAR menyatakan selesai. Untuk unsur SAR yang terlibat selaku mewakili Kepala Badan Nasional Penjamin Pertolongan, kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatannya dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Sejauh ini belum diketahui kasus apa yang menimpa Kifli sehingga dikejar pihak kepolisian. Tim Kaltim TV melaporkan. Korban virus corona berjatuhan di Kota Samarinda. Sejumlah tokoh pengusaha dan pejabat publik meninggal dunia setelah diketahui terkonfirmasi virus corona.
Kabar terakhir adalah pejabat Pemkot Kota Samarinda, yaitu Lurah Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Samarinda bernama Sumadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Satu lagi publik figur di Kota Samarinda meninggal dunia dan dimakamkan dengan protokol COVID-19 di Kota Samarinda. Dia adalah Sumadi, Lurah Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Samarinda. Setelah sepekan diduga terkonfirmasi positif virus corona, pria berusia 55 tahun itu meninggal dunia. Kematian Sumadi menambah jumlah tokoh-tokoh di Samarinda yang meninggal dunia setelah terkena penularan virus corona. Sebelumnya ada nama pengusaha Tambi, pengusaha kapal penumpang Haji Saraping, dan perintis berdirinya RSUD IA Muiz, Dr. Edi Saputra Nasution. Sumadi masuk rumah sakit setelah dijemput oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda pada 24 Agustus 2020. Diagnosis tim medis ada pneumonia dan hipertensi. Namun kondisi kesehatannya memburuk hingga pada hari Minggu 30 Agustus 2020 jam 3:04 waktu Indonesia Tengah, meninggal dunia. Ya, mohon izin Pak Ifran, untuk korban ke-49 Pak ya? 46 ini profesinya sebagai apa beliau ini Pak? Yang bersangkutan terakhir jabatan beliau adalah seorang lurah di Kelurahan Mugirejo. Jadi terkonfirmasi beliau itu tanggal 24 tadi kan positif COVID Agustus. Itu kita jemput, kemudian kita antar ke WS. Nah ternyata hari ini tanggal 30 beliau meninggal dunia. Saat dijemput itu kondisi beliau bagaimana Pak? Saat dijemput? Sesak napas memang. Saat itu ada bantuan oksigen. Jadi memang kondisi beliau memang agak lemah. Jadi berbaring, kemudian juga sempat kita bawa pakai kursi roda. Nah untuk keluarga beliau sendiri Pak, hasil rapid atau bagaimana? Untuk keluarga beliau yang jelas itu pasti nanti paling tidak besok itu sudah ada swab lagi untuk keluarga beliau, istri dan anak-anaknya. Dan untuk lingkungan pekerjaan Pak di kantor? Lingkungan pekerjaan kemarin menurut info yang kami dapat sudah dilakukan sterilisasi oleh relawan setempat. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga besok akan melakukan sterilisasi di sekitar kantor bahkan di rumah beliau. Untuk rekan sekerja apakah akan dilakukan swab test juga atau bagaimana Pak? Itu pasti nanti ya. Nanti pihak dinas kesehatan nanti yang akan men-trackingnya semua. Siap. Oke. Ucapan duka berdatangan termasuk dari Wali Kota Syahri Jaang. Lurah Mugirejo Sumadi adalah pasien positif meninggal dunia ke-46 yang dimakamkan di pemakaman khusus Raudatul Jannah Serayu Tanah Merah Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. 3 orang pemancing yang dilaporkan hilang sejak hari Minggu 30 Agustus kemarin di Sungai Kendilo sekitar Desa Rantau Panjang, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, ditemukan tim Basarnas gabungan sudah menjadi mayat. Ketiganya sudah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Berikut informasinya. Tuntas sudah pekerjaan tim Basarnas Kaltim setelah berhasil menemukan jenazah Kifli di Sungai Karangmumus, Samarinda. Tim yang dikomandani Melkianus Kota berhasil pula menemukan 3 orang warga desa Pangrapat yang hilang di Sungai Kendilo, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Pencarian korban di Sungai Kendilo dilaksanakan sejak Senin pagi 31 Agustus sejak menerima laporan. 3 orang korban masing-masing Husni dan 2 orang keponakannya Heru dan Herman ditemukan dalam waktu terpisah dan di tempat yang terpisah juga. Korban pertama Husni ditemukan pagi hari tidak jauh dari tempat perahu mereka ditemukan. Kemudian siangnya sekitar pukul 11:10 tim pencarian menemukan Heru di bawah pohon rambai. Posisinya 2 km dari perkiraan TKP. Sedangkan mayat Herman ditemukan sekitar pukul 12:56, mengapung sekitar 1 km dari TKP. Tepat jam 11:12 kita menemukan korban kedua kembali. Ini dia yang terduga tenggelam kedua. Terduga kembali. Penemuan kedua korban terduga tenggelam di Pulau Rantau tepat pukul 11:15. Terima kasih banyak. Salam Tangguh, salam kemanusiaan 1123. BPBD Pasir.
Setelah ditemukannya ketiga korban pemancing itu, maka Basarnas langsung menutup operasi dan kembali ke satuan masing-masing. Baik, kami melaporkan tentang pelaksanaan operasi SAR terhadap pelaku air 3 orang di Grogol pada pukul 06.50 waktu Indonesia Tengah. Satu korban atas nama Isnu ditemukan dalam keadaan kondisi delta, jarak kurang lebih sekitar 2 km dari LKP. Dan pada pukul 11.10 Wita, satu korban lagi atas nama Heru ditemukan dalam keadaan delta, jarak penemuan kurang lebih 2 km dari LKP. Dan yang terakhir, tadi pada pukul 12.56, satu korban lagi ditemukan atas nama Herman dalam kondisi delta, jarak kurang lebih 1 km dari LKP. Dan hingga saat ini seluruh korban sudah diserahkan ke pihak keluarga. Begitu pada pukul 15.50 pelaksanaan operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Kepada unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.